Buat kalian Cakramania, terutama calon mahasiswa, pasti kalian ingin tahu dong tentang berbagai program studi maupun fakultas di UM. Nah, video kali ini pasti yang kalian tunggu-tunggu. Cakraloka membahas berbagai hal tentang dunia pendidikan, terutama di Universitas Negeri Malang. Inilah Bincang-Bincang Fakultas Ilmu Keolahragaan. Halo Cakramania, jumpa lagi di Cakraloka. Bersama saya Rizky Firmansyah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Fakultas Ilmu Keolahragaan atau yang biasa disingkat dengan FIK. Dan di samping saya sudah ada tentunya narasumber yang akan berbagi banyak hal seputar FIK. Saya sapa dulu beliau yang terhormat Dr. Muhammad Yunus, Magister Kesehatan. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Salam olahraga. Wah, semangat sekali tentunya. Salam Cakrawala. Universitas Negeri Malang, UM the only one. Semangat sekali, luar biasa. Jiwa UM-nya tentunya tidak diragukan lagi ya Bapak ya. Dan saya perkenalkan tentunya Bapak ini adalah Wakil Dekan 1 yang membidangi bidang akademik. Betul ya Bapak? Betul Mas Rizky, saya adalah Wakil Dekan 1 di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dalam hal ini mewakili Bapak Dekan FIK, Bapak Dr. Sabto Abdi MKes. Nah, untuk di FIK ini, Wakil Dekan 1 di samping membidangi akademik juga membidangi kemahasiswaan, Mas Rizky. Baik, terima kasih Bapak. Nah, mengawali bincang-bincang kita pada kali ini, ada satu semboyan dari Insinyur Soekarno. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan nih, bagaimana sejarah FIK UM? Baik Mas Rizky, jadi kita ketahui FIK adalah salah satu fakultas yang relatif baru di Universitas Negeri Malang. FIK baru berdiri tahun 2008, tetapi sesungguhnya FIK itu di UM ini sudah sangat lama ya. Jadi kami itu mula-mula di tahun 82 itu masih merupakan program diploma. Yang tahun 96 kami program sarjana, yaitu satu prodi pendidikan jasmani dan rekreasi, yang mana kami bergabung dengan Fakultas Ilmu Pendidikan. Oh, berarti di awal FIK ini sebenarnya prodinya bergabung dengan ilmu pendidikan? Iya, jadi di awal itu kami bagian dari FIP. Jadi FIP melahirkan kami di tahun 2008 berdirilah FIK. Dan pada saat berdiri kami hanya mempunyai 2 prodi, yaitu prodi pendidikan jasmani dan kesehatan dan prodi ilmu keolahragaan. Nah, di 2008 masih ada 2 prodi setelah FIK berdiri. Iya. Untuk saat ini, prodi apa saja yang sudah ada di FIK? Alhamdulillah saat ini di FIK ada 5 prodi, Mas Riki. Yaitu yang pertama program sarjana prodi PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Yang kedua, prodi IKOR, Ilmu Keolahragaan. Yang ketiga, prodi PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Yang keempat, prodi IKM, Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dan yang kelima, prodi Magister Pendidikan Olahraga. Nah, tentunya Cakramania di rumah dalam memilih program studi harus tahu dong Pak ya, prodinya ini sebenarnya tujuannya apa gitu Pak. Mungkin bisa dibedakan, karena tadi saya lihat juga sepertinya mirip-mirip Pak ya. Ada ilmu keolahragaan, kemudian ada jasmaninya. Bagaimana perbedaan setiap program Ya studi, memang Pak? di FIK ini Mas Rizky dan pemirsa yang berbahagia, ini kami sebagian besar ini kan rumpun keolahragaan. Hanya satu prodi saat ini yang rumpun kesehatan, yaitu ilmu kesehatan masyarakat. Untuk prodi yang rumpun keolahragaan ada PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, yang mana PJKR ini orientasinya adalah untuk menciptakan atau menghasilkan guru pendidikan jasmani, baik di level SD, SMP, maupun SMA. Jadi fokus utamanya, kompetensi utamanya adalah sebagai guru pendidikan jasmani. Sedangkan pendidikan kepelatihan olahraga itu kompetensi utamanya adalah sebagai seorang pelatih olahraga. Kalau di sekolah ya guru, tapi
di ekstrakurikulernya itu. Jadi pembagiannya. Kalau ilmu keolahragaan ini kami ingin menghasilkan orang-orang yang saintis, jadi murni di bidang keolahragaan. Nah, sedangkan yang ilmu kesehatan masyarakat memang untuk sementara dicantolkan di FIK, Mas. Ya, tentu itu rumpunnya bukan rumpun olahraga, memang rumpun kesehatan ya. Dan kami sudah punya magister yaitu S2 pendidikan olahraga. Nah, direncanakan dalam waktu dekat kami juga akan mendirikan prodi baru yaitu prodi S3, prodi doktoral pendidikan olahraga. Wah, sangat lengkap sekali tentunya. Jika kalian ingin menjadi guru maupun profesional, tentunya di FIK sudah menyediakan program-program yang tentunya akan pasti kalian minati. Nah, satu hal lagi Pak nih yang pasti akan menjadi pertimbangan dari Cakramania untuk misalnya memilih program studi. Akreditasi masing-masing program studinya apa nih Pak? Ya, terima kasih Mas Riki. Jadi pemirsa yang berbahagia. Untuk akreditasi, alhamdulillah prodi kami PJKR, yaitu prodi yang dipersiapkan untuk menghasilkan tenaga guru pendidikan jasmani itu akreditasinya A. Demikian juga prodi ilmu keolahragaan, akreditasi A. Prodi pendidikan kepelatihan olahraga juga akreditasi A. Untuk tahun ini, prodi kepelatihan olahraga ini dalam proses pengajuan akreditasi internasional AKAS, Mas Rizky. Oh, berarti ada prodi yang juga masih proses untuk akreditasi internasional, Ya, Pak ya? insya Allah bulan April ini kami akan divisitasi, mudah-mudahan yang kami inginkan bisa tercapai ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sedangkan untuk S1 ilmu kesehatan masyarakat, karena ini relatif baru prodinya, alhamdulillah sudah B ya. Demikian juga S2 pendidikan olahraga ini termasuk prodi yang relatif baru, alhamdulillah sudah B juga. Wah, luar biasa. Prodi-prodi di FIK ternyata akreditasinya sangat luar biasa. Nah, kalau saya nih sebagai calon mahasiswa nih Pak ya, kenapa sih Pak? Kira-kira apa alasan saya harus memilih FIK sebagai tempat saya belajar di UM? Terima kasih. Jadi kita tahu bahwa UM adalah salah satu lembaga 15 terbaik di Indonesia. Wah, 15 terbaik di Indonesia? Jadi UM termasuk klaster 1 ya, tidak. Kita tahu ada ribuan ya perguruan tinggi di Indonesia. Benar, ini dan ya. UM salah satu perguruan tinggi terbaik di klaster 1. Klaster 1 di Indonesia. Secara umum. Di bidang kemahasiswaan, tahun ini UM itu peringkat 6 nasional, Mas. Wah, luar biasa. Kemahasiswaan nasional. Itu secara universitas seluruh Indonesia. Kita tahu universitas seluruh Indonesia itu sangat banyak. Ya. Kalau ditinjau dari liga, artinya semua perguruan tinggi, termasuk institut dan lain sebagainya, UM ya, levelnya ya 6. Nah, tentu ini tidak lepas dari peran dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, khususnya di bidang keolahragaan dan kesehatan. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih prodi, tentu di FIK ini mempunyai atmosfer yang kondisif. Kita tahu orang-orang olahraga ini orang-orang yang rata-rata kecerdasan sosialnya sangat baik, Mas. Jadi orangnya sangat welcome. Jadi orang olahraga itu saya akui kecerdasan sosialnya sangat baik ya. Yang kedua, lingkungan sosial antar mahasiswa, tendik dan dosen yang cukup positif. Yang ketiga, fasilitas kami yang cukup memadai. Jadi kami punya stadion, Mas. Wah, di stadion untuk mendukung proses perkuliahan. Ada sepak bola, atletik, dan kami juga punya kolam renang yang berstandar internasional. Wah, kami punya lapangan tenis indoor. Kami punya lapangan basket, lapangan voli, lapangan bulu tangkis indoor. Sehingga semua fasilitas untuk perkuliahan insya Allah sudah sangat memadai, termasuk gedung perkuliahan. Gedung C2 yang notabene gedung FIK itu berlantai 7, yang mana untuk kuliah kelas insya Allah tidak masalah ya. Sangat-sangat cukup lah ruangannya. Benar-benar lengkap sekali Pak ya berarti fasilitas di FIK.
Di samping itu, Mas, ya, yang perlu dipertimbangkan, kurikulum di kami itu merancang mahasiswa S1 itu bisa lulus 7 semester. wah 3,5 tahun berarti Iya, Pak. jadi tidak sedikit mahasiswa kami itu yang bisa lulus 7 semester. Asal serius saya yakin bisa. Demikian juga dengan mahasiswa S2. Kurikulum kami merancang mahasiswa S2 bisa lulus dalam 3 semester. Wah 1,5 tahun Iya, berarti Pak untuk ya. S2, untuk S1 7 semester. Berarti alasan utama calon-calon mahasiswa nih kalau memilih program studi di UM, FIK adalah pilihan yang tepat karena bisa lulus lebih cepat dari masa studi Pak ya. Iya. Biasanya kan S1 4 tahun Pak ya. Iya, jadi kalau rajin insya Allah ya bisa 7 semester. Secara Karena itu kurikulum, difasilitasi. betul, di kurikulumnya. Nah, ngomong-ngomong tadi soal fasilitas nih Pak, kan biasanya ya milenial saat ini mungkin olahraganya lebih kepada misal nge-gym gitu ya untuk yang umum. Di FIK ada nggak Pak untuk gymnya? Ada, Mas. Jadi kami di FIK di lantai dasar gedung C2 ini ada fasilitas yang disebut lab performance. Nah, salah satu bagian dari lab performance adalah fasilitas gym ini. Di samping ada pusat massage olahraga, terus sudah ada pusat untuk aerobik, nah, sehingga relatif fasilitas-fasilitas pendukung untuk aktivitas olahraga di FIK ini relatif lengkap, Mas. Wah, sangat luar biasa sekali fasilitas yang dimiliki oleh FIK. Tentunya kalau fasilitas luar biasa ini dimiliki oleh FIK, berarti prestasi-prestasinya juga banyak nih Pak ya. Prestasi dari dosennya maupun mahasiswanya. Bisa disebutkan nih Pak, prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh FIK. Ya, alhamdulillah, Mas Rizky. Jadi karena kami ini Fakultas Ilmu Keolahragaan, tentu tidak aneh ya. Hal yang biasa kalau mahasiswanya itu berprestasi di bidang olahraga. Tapi alhamdulillahnya, walaupun kami ini FIK, tidak sedikit juga anak-anak kami yang berprestasi di bidang akademik. Sebagai contoh di bidang olahraga, tahun ini kan ada event yang cukup besar ya, secara nasional, PON di Papua. Ini beberapa anak kami mendapatkan medali emas. Mas Dandi itu mendapatkan 3 medali emas di PON Papua. Ya. Ada Mas Ilyas mendapatkan cabur bulu tangkis di PON juga. Tingkat PON itu kan ya tentu persaingannya seluruh gitu, Indonesia ya, tidak hanya mahasiswa karena pesertanya kan bersifat umum. Mas Yudhistira itu juara di bidang tenis meja, medali emas. Nah, itu di bidang olahraga, tentu orang-orang akan menganggap ya pantas saya wong Fakultas Ilmu Keolahragaan. Tetapi alhamdulillah di bidang ilmiah tidak kalah juga anak-anak kami bisa menembus final PIMNAS di tahun 2021 ya. Ada beberapa tim, ada 3 tim yang mampu menembus final PIMNAS. Di tahun 2022 ini sebetulnya anak kami beberapa yang bisa menembus PIMNAS tapi bukan sebagai ketua, sebagai anggota. Artinya anggota di beberapa fakultas yang lain, sehingga relatif tidak muncul. Tapi sebetulnya pasti anggota punya kontribusi juga kan. Nah, prestasi yang lain, ini juara 1 level internasional, swimming di Australia, peringkat 6 Asian Olympic, renang juga, dan ini medali emas pameran ilmiah Malaysia dan Thailand di tahun 2020. Nah, itu membuktikan bahwa di FIK ini di samping dimungkinkan berprestasi di bidang keolahragaan sesuai dengan nama fakultas kami, juga kami terus mendorong prestasi-prestasi di bidang akademik. Wah, sangat memukau sekali tentunya buat kalian yang ingin benar-benar berprestasi, menunjang kemampuan kalian untuk bisa berkembang terus dan terus menerus, maka FIK adalah satu-satunya yang wajib kalian pilih pastinya gitu Pak ya. Yes.
Wah, sangat luar biasa sekali prestasi dari mahasiswa di FIK. Tentunya tidak hanya prestasi di bidang olahraga, tapi juga di akademik, ilmiah pun FIK juga berprestasi. Tentunya itu menjadi pendukung dan sangat didorong oleh para pimpinan di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Benar ya Pak ya? Baik. Wah, andai saya adalah calon mahasiswa nih Pak ya, saya sudah sangat yakin untuk masuk Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, kalau saya sudah yakin kayak gitu Pak ya, bagaimana nih cara saya untuk bisa mendaftar di FIK? Jalur-jalurnya untuk pendaftarannya seperti apa? Tentu jalur masuk ke FIK tidak jauh berbeda dengan jalur masuk di prodi-prodi lain di UM. Kita tahu secara umum jalur masuk di UM termasuk FIK itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur SNPTN atau disebut jalur undangan. Yang kedua jalur SBMPTN atau UTBK. Yang ketiga jalur mandiri. Nah, untuk tahun ini jalur mandiri di UM itu ada 2 gelombang, Mas. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun yang lalu mandiri itu terakhir setelah SBMPTN. Nah, UM nggak mau itu. UM mau mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas. Sehingga jalur mandiri itu terbagi 2 gelombang. Ada jalur mandiri reguler dan jalur mandiri unggulan. Artinya jalur mandiri unggulan itu dibuka sebelum SBMPTN. Insya Allah dalam waktu dekat para pemirsa bisa mengikuti di laman UM ya, di antara bulan Februari dan Juli itu ada penerimaan jalur mandiri unggulan yang ini kurang lebih kuotanya 30%. Wah, berarti jalur mandiri di FIK itu malah ada gelombang pertama yang sebelum SNMPTN ya, Pak ya? Itu tidak hanya di FIK Mas, jadi ini kebijakan UM. Oh, luar biasa. Berarti termasuk FIK. FIK. Berarti buat cakramania yang mungkin sudah sangat pas dan fix untuk memilih FIK sebagai tempat belajarnya di UM, itu segera langsung buka informasi selengkapnya di lamannya UM. Ya, Pak ya? tentu kalau sudah diterima di lewat jalur unggulan mandiri ini kan nggak pusing-pusing lagi. Iya, betul. Jadi nggak perlu lagi ya tes, daftar lagi untuk jalur-jalur lainnya. Nah, kalau kuotanya untuk mandiri di awal itu 30%, berarti yang keduanya gimana nih Pak? Jadi secara umum kebijakan UM sekarang ini, SNPTN itu kuotanya 20% minimal, bisa lebih artinya. SBMPTN minimal 30%, sedangkan mandiri itu maksimal 50%. Nah, untuk mandiri sendiri tadi sudah saya katakan, mandiri unggulan dilakukan sebelum SBMPTN ini maksimal 30% dan mandiri reguler setelah SBMPTN 20%. 20%. Dari kuota. Baik, dari kuotanya. Jadi masing-masing jalur pendaftaran itu pasti ada kuotanya gitu ya Pak ya. Tinggal nanti cakramania semuanya bisa langsung mengecek aja informasi lengkapnya di lamannya um.ac.id. Nah, satu hal lagi nih Pak yang mungkin ditunggu-tunggu nih oleh pemirsa semuanya gitu ya Pak ya. Setelah tahu semuanya nih program studinya apa aja, akreditasinya apa aja, fasilitasnya sangat lengkap di FIK, kemudian jalur-jalur pendaftaran. Ada satu lagi nih yang paling penting dan krusial nih Pak. Apa itu? Tentunya biaya. Biaya kuliahnya ini kayak apa nih Pak? Berikan gambaran kepada semua cakramania biaya di FIK. Biaya di pendaftaran di FIK, jadi saya katakan ada 3 jalur secara umum. Ada SNPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Tentu untuk SNPTN karena ini program dari pemerintah yang disebut juga jalur undangan, ini biaya pendaftarannya gratis Mas ya, gratis. Yang kedua SBMPTN atau tes tulis ya, utul tes tulis yang komputer itu ya. Itu tentu di SBMPTN ini kan ada kelompok soshum, kelompok MIPA dan kelompok campuran. Kalau mengambil satu kelompok saja ya biaya pendaftarannya 200.000, tapi kalau mengambil 2 paket baik soshum maupun IPA ya 300.000. Berarti kalau untuk daftar di FIK itu bisa daftar di jalur soshum dan campuran. Ya.
Jadi untuk prodi-prodi kami, PJKR, PKO, itu semua lulusan boleh Mas, baik Soshum maupun IPA boleh daftar sana. Oh, jadi saya lulusan SMA IPA nih, daftar di FIK bisa Pak ya? Bisa, tapi kalau untuk IK, itu tesnya rumpun IPA. IK itu kepanjangannya apa Pak? Ilmu keolahragaan. Ilmu keolahragaan. Yang menghasilkan saintis di bidang sport science. Baik. Tapi untuk prodi-prodi yang lain itu UTBK-nya itu jalur IPS Soshum. Ya, jadi memang hanya khusus jalur untuk mata program studi IK aja yang IPA, dari ya. IPA. Nah, untuk biayanya Pak tadi belum dijawab. Jadi untuk pendaftarannya kalau SNPTN tadi kan gratis. Kalau SBMPTN tergantung dia mengikuti paket yang mana. Paket Soshum saja atau paket IPA saja itu 200. Tapi kalau mau mengikuti paket IPA dan IPS ya 300.000. Sedangkan mandiri baik untuk S1 itu biaya pendaftaran 200.000 dan untuk S2 500.000. Nah, perlu diketahui juga di UM ini ada yang disebut mandiri prestasi. Oh, mandiri prestasi tadi belum dijelaskan Pak ya, jalur pendaftaran mandiri prestasi. Jadi kalau mandiri apa, Pak? Prestasi itu calon mahasiswa itu diterima berdasar prestasinya, bukan berdasar akademiknya ya. Jadi bukan berdasar rapotnya atau bukan berdasar dari UTBK-nya. Sebagai contoh, kami kan orang olahraga ya. Iya. Kalau ada calon mahasiswa ketika dia selama SMA berprestasi di cabang olahraga level nasional, insya Allah langsung diterima. Tanpa tes? Tanpa tes, hanya portofolio saja. Portofolio, sertifikat juaranya. Iya. Untuk juaranya ada klasifikasinya nggak Pak? Jadi kalau biasanya di pengumuman nanti itu tuntutan minimal adalah level provinsi. Juara di provinsi? Minimal. Tentu semakin tinggi levelnya, kemungkinan diterima lebih tinggi. Karena di jalur prestasi nanti, kalau diterima itu ada beberapa ketentuan. Diterima dengan ini kan mandiri dah, termasuk mandiri. Diterima dengan bayar SPSA atau uang gedung, bebas UKT. Diterima bebas uang gedung, bebas UKT. Diterima bebas uang gedung, bayar UKT, itu tergantung dari level prestasinya. Wah, berarti nanti siapapun cakramania calon mahasiswa yang daftar di FIK punya banyak prestasi, itu bisa kesempatan daftarnya gratis. Iya. Kemudian setelah diterima, nanti UKT-nya bisa saja gratis. Gratis bisa 2 semester, Mas. 2 semester, Pak ya. Tapi selama dia nanti ketika jadi mahasiswa tetap berprestasi, ya bisa mengajukan bebas UKT. Dalam 2 semester dia terus mengasah kemampuan untuk berprestasi di tingkat nasional mungkin, itu bisa dapat terus lagi nanti untuk diajukan untuk bebas UKT tahun berikutnya. Luar biasa FIK. Kalau tadi untuk jalur prestasi itu ada kelebihan yang seperti itu di UKT-nya, tadi saya belum mendengar nih Pak, untuk jalur lain UKT-nya itu seperti apa nih gambarannya Pak? Jadi perbedaan antara jalur SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri, tentu ketika saudara memasuki jalur Mandiri, ada konsekuensi di samping membayar UKT atau SPP, juga membayar SPSA. Kalau bahasa kasarnya uang gedung ya. SPSA atau uang gedung gitu Pak ya. Tapi kalau jalur SNPTN dan SBMPTN itu hanya bayar UKT, nggak ada uang gedung. Oh iya, berarti untuk 2 jalur itu hanya UKT saja. Iya. UKT itu ya dibayarkan di setiap semester. Dan di awal itu uang gedung dan SPSA-nya tidak ada gitu Pak ya. Nah, untuk UKT di jalur SNPTN dan SBMPTN di FIK ini rentangnya sangat lebar ya. Dari 1 juta sampai 8 juta. Artinya ketika pengajuan UKT nanti itu kan calon mahasiswa itu kan mengirim data-data ya, data-data, berdasar data-data itu nanti pimpinan dalam hal ini wakil dekan 2 yang membidangi keuangan itu menentukan, oh calon mahasiswa ini termasuk UKT yang 1 juta, termasuk yang
5 juta gitu kira-kira. Baik, berarti Jadi UKT-nya rentangannya itu, sangat banyak ya. iya, sesuai rentangan itu Sesuai akan dengan dibagi level-levelnya iya, gitu Pak ya, sesuai berdasarkan dengan dokumen dari data-data yang di-input oleh mahasiswa. mahasiswa. Baik, luar biasa. Lengkap sekali informasi yang dibagikan oleh Bapak Yunus pada kesempatan kali ini. Dan karena kita sudah ada di penghujung acara, sebelum saya menutup acara Cakraloka hari ini, kita akan mendengarkan nih langsung pesan-pesan dari Bapak untuk seluruh cakramania. Baik, seluruh cakramania, mengapa saudara harus memilih Fakultas Ilmu Keolahragaan? Banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan. Tadi sudah saya katakan, di samping fasilitas sarana prasarana yang cukup memadai, di FIK juga ada kemudahan, ada kemungkinan ya, karena kurikulum kami sudah didesain untuk mahasiswa S1 dimungkinkan bisa lulus 7 semester, mahasiswa S2 dimungkinkan bisa lulus 3 semester, dan yang tidak kalah menariknya lagi, UKT di UM, di FIK khususnya itu termasuk UKT paket hemat dibanding prodi-prodi yang lain di perguruan tinggi yang lain. Yang berikutnya ada program rekognisi, karena di FIK ini kan banyak mahasiswa berprestasi khususnya di cabur olahraga. Kalau mahasiswa berprestasi di cabur olahraga itu bisa direkognisi dengan mata kuliah tertentu, artinya mata kuliah yang relevan, sehingga dia tidak perlu kuliah, sudah bisa keluar nilai. Misalkan dia juara bulu tangkis, nanti dikonversi dengan mata kuliah bulu tangkis. Tapi kalau mahasiswa Fakultas Ekonomi, dia juara bulu tangkis kan susah, Mas. Nah, sehingga saya sarankan bagi calon mahasiswa yang punya prestasi di bidang olahraga, ya sebaiknya kuliah di FIK, sehingga linear. Gitu. Baik, jadi benar-benar kalian yang benar-benar punya potensi untuk di bidang olahraga, silakan langsung bisa mendaftarkan diri menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Terima kasih banyak Pak atas kehadiran Bapak Muhammad Yunus di studio Cakraloka. Semoga banyak sekali cakramania yang tercerahkan dan informasi-informasi yang dibagikan hari ini sangat akan bermanfaat bagi semua cakramania dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi Bapak Yunus. Buat cakramania, jika kalian ingin mencari informasi terupdate atau terlengkap mengenai FIK, bisa langsung mengakses berbagai macam media sosial dari FIK dan UM tentunya. Sekian bincang-bincang kita kali ini. Semua benda yang ditinggalkan akan menjadi pusaka dan tak ada program yang andalan selain Cakraloka. Saya Rizky Firmansyah, pamit undur diri. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM, the only one.